apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Saya sayang ayah, saya pengen ketemu, saya tak mau lihat adik saya, ibu saya menderita. Ayah saya cuma satu, walaupun dia jahat, walaupun dia sekarang semua sudah cukup. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia, kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga, karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Linda Anugrah, di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Di setiap sesi video ini kita akan menggali cerita yang menginspirasi dari orang-orang hebat di sekitar kita yang akan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semua orang pasti ingin terlahir dalam keadaan yang sempurna. Tapi pada kenyataannya, di sekitar kita banyak sekali orang yang terlahir dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Pada sebagian orang, keadaan tersebut membuat mereka terpuruk, bahkan mungkin yang ekstrimnya ada yang ingin mengakhiri hidup. Tapi pada tamu kita yang kali ini, tamu spesial kita, justru terjadi sebaliknya. Keterbatasan fisik beliau membuat beliau bangkit, bahkan sangat sukses dan justru juga sangat mandiri. Bagaimana perjuangan beliau sampai mencapai kesuksesan? Kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Tapi sebelumnya kita akan saksikan sedikit videonya bagaimana keseharian beliau. Bapak Yanuar adalah seorang pengusaha sukses yang cukup dikenal di bidang lanskap dan pertamanan. Beliau merintis usahanya dari awal dan dengan tekun mengembangkannya, sehingga menjadi besar seperti saat ini. Kegigihan, keyakinan, serta rasa syukurnya yang mendalam kepada Tuhan adalah kunci utama bagi Bapak Yanuar untuk mendobrak segala keterbatasan yang dimilikinya sejak lahir. Tuhan Maha Adil untuk satu kekurangan yang Dia izinkan terjadi dalam fisik atau kehidupan seseorang, Dia akan menggantinya dengan banyak kelebihan lainnya. Hanya kadang kita lupa menyadarinya dan lupa mensyukurinya. Bersyukur itu pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari kisah hidup Bapak Yanuar. Selamat siang Pak Yanuar. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Saya lihat tadi Bapak datang sendiri dengan mengendarai kendaraan sendiri. Iya Bu. Luar biasa sekali. Saya sangat kagum dan salut melihat semua kemandirian Bapak. Boleh ceritakan sedikit Pak mengenai kondisi Bapak? Apakah memang terlahir dalam kondisi seperti ini atau memang ada pemicunya, mungkin sakit atau bagaimana? Oh iya, saya lahir tahun 1973. Jadi tahun 1975 itu Indonesia ada wabah polio. Jadi dari literatur yang saya baca, polio itu sejenis virus yang menyerang terutama waktu itu balita. Menyerang di spinal cord, jadi di tulang
jaringan tisu di tulang belakang dekat Belakang, ekor itu dia menimbulkan kerusakan syaraf, lalu efeknya terjadi kelumpuhan bisa kaki saja atau bahkan bisa tangan. Oh ya. Iya, ada yang bisa kena kaki sama tangan, ada yang kaki aja, ada yang tangan aja. Oh, Ya. begitu. Dan tahun 75 itu benar-benar Indonesia mengalami wabah luar biasa. Iya, iya. Kalau sekarang mungkin kayak corona gitu juga. Tapi kalau corona kan mendunia. Kalau Iya, iya. polio waktu itu Indonesia mengalami wabah luar biasa sehingga sampai akhirnya WHO turun tangan, terus terjadilah imunisasi. Sehingga selanjutnya ada pekan imunisasi nasional PIN itu untuk Iya, iya. untuk menghapus polio. Dan salah satu orang yang sama Tuhan ya dipercaya untuk mengalami polio adalah saya. Tapi Bapak waktu itu vaksin tidak? Kayaknya belum, Bu, ya. Oh, gitu. ya. Indonesia tahun segitu mungkin saya juga nggak tahu ya. Mungkin belum terlalu merata gitu. Walaupun saya tinggal di kota, lahir di Surabaya, tapi kemungkinan secara umum awareness terhadap Ya, hal-hal ya, seperti itu Belum mungkin lah papa ya, mama pada tahun belum itu, pada ya. tahu. Sehingga akhirnya saya tahun 75 itu kena polio. 75. Sempat katanya mama waktu itu karena masih umur 2 tahun kan nggak ngerti, semua kan berdasarkan ceritanya mama. Itu sempat saya kaki sama tangan nggak bisa gerak, Oh ya. nggak bisa gerak. Jadi ya kayak telentang aja gitu. Kalau mau miring teriak minta dimiringin, kalau mau duduk teriak minta didudukin gitu. Terus dengan berbagai terapi, lalu kemungkinan juga yang rusak itu cenderung syaraf yang kaki ya, Bu. Sehingga akhirnya tangan tidak apa-apa gitu. Oh, Setelah gitu. berjalannya waktu sama mama terus dibawa. Dulu itu karena kepingin anaknya sembuh, mulai sinsai, dukun semua, tusuk jarum apa aja pokoknya. Dengar ada orang pinter, setengah pinter, ndak pinter, yang penting dianggap bisa nyembuhkan anaknya, sudah dibawa gitu aja. Mulai dipijet urut, dikasih kayak semacam boreh gitu, sampai dikasih kayak transfusi darah dan lain sebagainya. Berjuang Itu macam berjuang macam-macam, mulai di Jawa Timur sampai Jawa Tengah, di mana itu sama mama di perjalanan jauh dibawa, kepingin saya melihat anaknya sembuh. pulih gitu ya. Tapi ya oleh kemurahan Tuhan saya tetap punya sebagai penyandang polio, tapi bisa melewati situasi sulit. Berarti memang sejak usia 2 tahun 2 ya? tahun. Jadi masih sejak masih usia balita Bapak ini sudah Ya. mengalami hal yang cukup berat. Ya. Kemudian Bapak sendiri mulai menyadari kondisi Bapak, oh ternyata saya berbeda dengan teman-teman yang lain, itu mulai usia berapa Pak? Saya kalau dibilang, karena saya 8 bersaudara. Jadi ya namanya saudara, kadang kan main dinakali dan lain sebagainya gitu ya sama kakak-kakak. Ya mungkin saya termasuk punya memori yang kuat banget, Bu. Jadi saya kecil itu secara umum saya sudah ngerti kalau saya berbeda. Saya ngerti gitu. Karena saya itu tahun 79, saya umur 6 tahun itu papa saya meninggal. Cuman saya punya memori waktu mungkin umur 4 atau 5 tahun diajak papa ini itu dan lain sebagainya. Sudah itu ingat. saya ingat banget gitu. Kalau adik saya itu waktu itu selisih 2 tahun, itu dia bahkan sampai papa meninggal pun dia nggak ngerti. Belum ingat. Ya, dia nggak ngerti arti papa meninggal itu nggak ngerti. Tapi kalau saya ngerti gitu. Jadi sering dulu digendong sama papa kalau diajak nonton bioskop atau apa. Papa selalu nggodain gini, aduh gimana ini anaknya papa ini, masa sampai besar papanya harus gendong, ayo belajar jalan gitu. Gitu. Sering digituin. Jadi kondisi seperti itu saya ingat benar karena papa benar-benar
apa ya saya termasuk diistimewakan gitu karena tahu saya sakit gini. Artinya mulai usia 5 tahun, artinya Ya. Bapak sudah menyadari, Ya. oh saya berbeda dengan yang 4-5 lain. tahun itu saya sudah ngerti, Bu. Sudah ngerti. Iya. Terus waktu itu sudah bisa belum merasakan, mengingat bagaimana perasaannya waktu itu? Secara umum yang saya tangkep, saya jadi pemarah. Jadi let's say gini, kalau saya minta minum susu gitu, dibikinkan susu di botol gitu. Begitu saya minum terlalu panas gitu, saya langsung ngomong kepanasan, langsung saya buang. Jadi sampai ya karena saya merasa mungkin frustasi ya, Bu, ya. Frustasinya anak kecil kita nggak tahu. Pokoknya begitu saya minta sesuatu, minta ini gitu. Jadi cenderung mungkin karena kasihan atau gimana, cenderung dilayani. Tapi itu berlaku selama masih ada papa kan. Setelah papa meninggal, kehidupan kan jadi berubah. Seperti itu sih. Dengan kemarahan. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dari cerita Pak Yanuar kita bisa menangkap bahwa anak kecil pun bisa frustasi. Jadi kalau anak kita barangkali di rumah ada yang suka ngambek, tantrum, marah, bisa direview barangkali dia sedang kesal dengan sesuatu. Ada sesuatu yang nggak tersampaikan. Iya, ada sesuatu yang. Jadi anak kecil mungkin tidak bisa secara verbal menyampaikan, akhirnya belum sampai di level itu. Iya, dengan tindakan marah itu yang ya. muncul seperti itu Marah, ya. frustasi. Kemudian Bapak sendiri apakah pernah merasa menyesali keadaan, kemudian mengeluh atau bahkan ekstrimnya seperti yang terjadi pada orang-orang lain ingin mengakhiri hidup gitu, pernah nggak Pak terlintas seperti itu? Kalau pada awalnya ya, awalnya ya, terutama saya frustasi banget itu waktu SMP, SMA ya, Bu. SMA enggak sih, yang titik kritisnya itu SMP. SMP justru. SMP, Bu. Karena saya merasa gini, saya itu kan adik saya yang di bawah saya 2 tahun, cowok, dia kan main sepak bola, lari-lari, aktif, happy banget gitu. Sedangkan ya saya jadi penonton kan gitu ya. Adik saya berusaha melibatkan saya sering, ayo yuk kita main. Kita sebenarnya main kayak layaknya dianggap saya normal. Cuman hal-hal tertentu begitu dia main sama temennya, itu saya nggak bisa terlibat. Iya. Karena benar-benar di situ jadi beda. Saya seringkali berpikir, Tuhan ini tidak adil. Kok adik saya itu bisa sepak bola, bahkan bisa juara lomba lari sampai mewakili kabupaten, terus happy banget gitu. Sedangkan saya cuman jadi penonton. Tapi ya itu tadi, kalau sampai ingin mengakhiri hidup, enggak. Tapi pelampiasan saya cenderung saya itu jadi sangat dominan, Bu. Sangat dominan itu gini, saya akan mendrive teman-teman saya karena saya merasa anggap kalau pas sekolah gitu, saya bisa. Kebetulan seperti yang saya ngomong sama ibu, saya dikasih Tuhan karunia. Jadi kalau saya tidak belajar pun, ada guru nerangkan, saya cuman diem, itu sudah terekam gitu. Jadi begitu ulangan saya pasti bisa. Artinya secara kecerdasan Bapak justru di atas orang lain, di atas teman-teman yang lain. Ya, puji Tuhan gitu, kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi akhirnya dari situ saya cenderung jadi dominan. Jadi dominan, saya jadi orang seenaknya sendiri gitu. Bahkan salah satu orang yang bisa mengendalikan saya itu Cece yang paling gede. Karena Cece yang paling gede itu boleh dibilang dia memang orangnya pinter, semua adalah di dia gitu ya, pinter, cantik, terus dia juga tegas dan lain sebagainya, dia berprestasi ini itu, jadi dia yang selalu bisa mematahkan, mengarahkan gitu. Bukan cuma mengarahkan, tapi kalau saya sombong, saya arogan atau apa itu Cece yang matahkan. Ngomong banyak, tapi apa itu maksudnya, orang Jawa bilang itu gak sembodo. Kalau kamu bisa ngomong, kamu harus bisa buktikan. Dari situ itu saya selalu diukur sama Cece seperti itu, sehingga
satu-satunya orang yang bisa Ada yang mengontrol lah kontrol ya. saya itu Cece. Kalau mama, karena mama ya, Karena sayangnya terlalu besar Kan ya. Berbeda ya. beda Bu. Tapi kalau Cece tidak. Nah, dari situ tuh akhirnya saya mulai menginjak SMA untuk mengatasi situasi saya ini, termasuk Cece itu orang yang sangat mengerti saya. Sangat sayang, tapi sangat tegas, sangat ngerti tentang saya gitu. Sehingga Cece ini, karena dia anak paling besar, dia juga itu tidak cuma ngomong tadi. Dia seperti punya tanggung jawab gitu betul, ya Pak ya. Dia sekolah itu juga sama jualan gorengan, jual mie. Walaupun dia sekolah di sekolah Katolik apa, dia kalau pulang olahraga itu dia istirahat. Dia ndak istirahat tapi langsung jualan. Nah, Mungkin karena beliau itu sulung jadi merasa punya tanggung jawab punya yang tanggung besar jawab. terhadap adik-adiknya Betul. ya. Di samping itu secara tidak langsung akhirnya itu jadi keteladanan. Apa yang dilakukan itu jadi keteladanan, sehingga dia itu juga dari kesulungannya memimpin saya itu mulai mengajari saya tentang menghandle emosi saya, menghandle frustasi saya tadi. Dengan pelan-pelan saya diajari kayak berdoa, terus diajari puasa. Dulu itu saya ingat diajar puasa Senin Kamis, diajar Begitu. ya, dari situ tuh Berarti peran kakak sulung besar sekali Ya, dalam ya. membentuk karakter bapak seperti betul. itu ya. Tentunya mama, kalau mama sih, mama kan setelah papa meninggal, mama benar-benar kayak menjadi apa ya, Wonder Woman, benar-benar jadi wanita perkasa. Dengan 8 anak itu, mama kerja keras, jadi mama memberi keteladanan tentang mama ini tidak pernah menyerah. Mama selalu bilang, di saat kalian benar-benar kita tidak tahu besok makan apa, tapi kenyataannya tidak pernah sehari pun kita tidak makan. Tuhan pelihara. Jadi di situ mama selalu bilang, terutama pesan kepada kita anak-anak lagi, mama selalu ngomong jadi orang yang jujur. Karena kalau kamu jadi orang jujur, Tuhan pasti tolong. Masa mama ini perempuan, seandainya burung gitu kan kepak sayapnya tidak kenceng. Iya, betul. Sedangkan kalau laki harusnya kepak sayapnya lebih kenceng. Kalau kamu selama jadi orang jujur, Tuhan pasti tolong. Itu Jadi nilai-nilai seperti itu yang nilai ditanamkan itu, oleh ya. ibu Nggak dan boleh kakak menyerah. sulung ya. Iya. Itu seperti itu. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat juga bahwa peran seorang ibu dan seorang kakak dalam hal membentuk karakter seorang anak itu besar sekali. Dalam hari ini Pak Yanuar yang dalam kondisi khusus seperti ini pun pembentukan karakternya sangat disupport oleh ibu dan kakak Cici, sulungnya yang kebetulan dua-duanya adalah wanita. Iya, karena juga wanita mungkin ada sisi empati Bu ya. Iya. Kalau kakak yang cowok tidak terlalu peduli. Tapi kalau yang kakak cewek, tapi tidak semua. Iya, karena iya, kita pernah dengar ada yang dulu waktu ibu ngadakan acara itu, justru kakak cowoknya Kakak yang cowoknya, sering iya, bawa dia iya, ke pura iya. dan lain sebagainya. Iya, Tapi betul. kalau saya kebetulan kakak cewek. Intinya memang tidak bisa dipungkiri, harus ada orang yang mensupport, bukan cuma mensupport tapi bisa mengarahkan dan kita. menerima gitu ya. Kalau selain saudara atau orang tua, siapa sih yang mau peduli orang cacat kayak saya kan gitu ya Bu ya. Anggap gini, mama itu selalu dulu kalau saya SD banyak teman-teman nakal, saya pakai tongkat gitu. Tiba-tiba tongkat saya ditendang. Oh, Ya, saya tidak ngerti kenapa juga tidak ngerti pokoknya tongkat saya ya kalau sekarang mungkin bullying. bullying, ya. Bullying. Saya sering dibully, tongkat saya ditendang, saya jatuh apa. Itu mama saya langsung datang ke sekolahan. Mama saya ngomong sama guru, "Enggak, kenapa kok anak yang nyakiti saya tadi sama mama, lu kenapa kok anaknya tante begitu? Enggak boleh ya, Nak ya. Masa enggak kasihan?" Selalu dibela seperti itu, tapi belanya bukan bela untuk lebay atau gimana, tapi itu juga merasa bahwa saya itu dicintai. Iya. Mama itu ada sama saya. Mama selalu bilang, siapapun yang berani ganggu kamu, kalau dia pukul kamu, kamu harus pukul balik. Mama selalu ngomong gitu. Kamu enggak boleh takut. Kalau nanti
kamu kalah, mama yang datang. Benar-benar seorang Wonder Woman berarti. Wonder Woman. Jadi di situ tuh saya merasa, oh iya, tidak seorang pun boleh menyakiti saya. Jadi Gitu. kata kuncinya kalau boleh saya simpulkan itu diterima dan dicintai. Dicintai. Itu ternyata kuncinya. Iya. Lalu sejak kapan Bapak mulai berdamai dengan keadaan dan mulai bisa menerima dan kemudian bangkit? Nah itu Bu, itu mulai saya waktu SMA itu SMA. diajari sama kakak saya doa puasa tadi. Saya itu waktu doa puasa saya mulai baca-baca Alkitab. Waktu sekolah minggu ataupun masa remaja ikut di gereja, itu kan anggap nih pesan-pesan atau firman Tuhan yang disampaikan kan general banget nih. Tapi waktu saya benar-benar antara saya sama Tuhan, saya baca Alkitab, itu saya benar-benar merasa Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Jadi saya memaknai bahwa tidak ada yang salah dengan penciptaannya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berniat Menghukum kejam, gitu. jahat. Iya. Mungkin banyak orang ngomong dalam tanda kutip nih, apakah dia paham betul dengan yang diomongkan atau enggak. Tapi lahir sebagai seorang cacat atau apa kayak kutukan dan lain sebagainya. Kutukan itu kutukannya siapa juga tidak jelas orang saya. Tidak ikut salah kok ikut dikutukan gitu. Kan tidak fair gitu. Tapi dari situ akhirnya saya mulai berpikir waktu itu. Saya baca firman Tuhan. Tuhan itu bilang, hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Saya langsung waktu itu SMA kelas berapa, Pak? Sekitar kelas 1. Kelas 1? Ya. Saya waktu itu seolah berdebat sama Tuhan. Saya ngomong gini, ini aneh Tuhan. Orang saya keadaan gini kok disuruh bersyukur. Menurut saya apanya yang harus saya bersyukur gitu. Itu pemikiran yang wajar. Pemikiran yang ya, karena saya masih muda banget gitu. Nah, di situ saya, tapi karena saya lagi berdoa, lagi berpuasa, itu ada sebuah dimensi di mana memang saat tubuh kita lemah, saat tubuh kita ini kita merasa bukan orang yang kuat, itu kita lebih gampang menerima sesuatu. Kebetulan yang saya terima ini firman Tuhan. Saya akhirnya mulai pelan-pelan saya bener Kak, kalau bersyukur itu baik untuk saya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya yaudah saya lakukan aja. Saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan saya bersyukur. Apapun yang Tuhan lakukan bersyukur. Tuhan hadir dalam hidup saya gitu ya. Mengajar saya untuk bersyukur. Setelah itu baru saya sadar, Bu. Ternyata kuasa bersyukur itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya gini. Saya memperoleh kesimpulan di mana kalau saya waktu sebelum bersyukur itu, saya marah, saya berontak, saya frustasi, itu tidak menambahkan apapun dalam hidup saya. Tapi saya malah yang ditambahkan penderitaan. Betul. Saya semakin tertekan, semakin frustasi. Tetapi di saat saya bersyukur, saya merasakan, saya itu plong. Saya merasa kok, oh iya, sebenarnya tidak ada yang salah kok dari penciptaannya Tuhan. Dengan saya bersyukur, saya merasa ada damai. Bukan sesuatu yang menekan hidup saya. Gitu. Keadaan ini tidak lagi menekan hidup saya. Sehingga, yaitu, saya terus, jadi rutin doa puasa. Ya, seperti itu. Berarti satu lagi yang bisa kita petik, bersyukur. Seperti yang saya yakini juga bahwa bersyukur adalah magnet dari segala keberlimpahan, rezeki, anugerah dan lain sebagainya. Betul. Kurang lebih begitu ya, Pak ya. Terutama damai sejahtera di dalam hatinya kita. Iya, betul. Karena ya itu tadi, saya tidak menemukan situasi apapun yang membuat saya lebih teduh. Selain kata kunci itu tadi, bersyukur. Iya. Seperti itu. Pelajaran juga buat kita semua bahwa bersyukur itu justru membuat diri kita yang lebih dahulu merasa tertolong gitu ya. Iya. Jadi kita tidak bisa ada orang menderita kayak apapun, kata-kata kita menghibur seperti apapun, itu tidak akan masuk ke
pada orang itu, kalau orang itu tidak bisa menerima keadaannya dan bersyukur. Iya. Tapi kalau yang terjadi pada hidup saya, Tuhan justru tidak mau saya lebay dengan keadaan saya disuruh bersyukur dulu. Setelah saya bersyukur, baru saya dapat kata kunci. Oh, ternyata dengan bersyukur, keadaan saya baik. Saya tidak frustasi. Itu usia berapa, Pak? Kelas berapa itu dapat? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya. Berarti kalau kita lihat secara objektif yang terjadi Iya. pada umumnya, anak-anak dengan usia SMA kelas 1 itu belumlah mencapai titik pengertian seperti itu. Tapi yang terjadi pada Bapak luar biasa, artinya dengan kondisi Bapak itu Bapak dimatangkan lebih awal, kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak, Bu. Karena gini, kalau dibilang dimatangkan sejak lebih awal, ya, karena dari segi usia mungkin masih umur 16, segitu ya, Bu ya. Tapi kan saya ditinggal papa meninggal sejak saya umur 6 tahun. Jadi mulai 6 tahun ini itu saya harus menerima realita bahwa saya tidak punya papa. Saya cuma ada mama dan papa tidak ninggal sesuatu yang bisa untuk hidup kan gitu. Jadi di situ tuh benar-benar kita digembleng lah ya. Bu. Jadi dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dengan segala keadaan yang boleh dibilang sangat berat. Tapi untungnya yaitu tadi, saya bersyukur sama Tuhan, saya punya mama hebat. Mama yang nggak pernah frustasi ngurusi anaknya. Mama yang saat bersyukur itu Bapak kemudian baru menyadari bahwa ada berkat-berkat lain yang ternyata dilupakan selama ini gitu ya. Betul. Jadi benar-benar mama ini sangat menginspirasi. Mama itu waktu papa meninggal, mama masih umur 34. Oh. Dan mama ini wanita yang cantik banget. Sangat cantik. Jadi sebenarnya banyak yang kepingin, banyak yang mau lagi. Dan mama kan pinter masak. Mama masakkan di tempat pabrik-pabrik yang ada teknisi-teknisi orang Taiwan, orang India, orang Korea. Nah itu beberapa dari mereka itu pingin nikahi mama, tapi mama selalu bilang enggak, aku cuman pingin sama anak-anakku besar. Dan seterusnya sampai saat ini. Iya. Luar biasa. Nah itu jadi kekuatannya kita. Sehingga waktu saya mengalami situasi-situasi seperti itu, saya juga melihat bahwa oh iya, memang keadaan ini kenyataannya bukan cuma menekan saya, tapi secara kolektif kita sekeluarga memang mengalami yang situasi berat banget gitu, Bu. Seperti itu. Ya. Luar biasa ceritanya, Pak. Nah, sekarang kita ganti topik yang sedikit lebih ringan. Siap. Di mana Bapak pertama kali mengenal istri? Kalau saya kenalnya di Denpasar sini. Di Denpasar sini justru. Iya. Pada waktu pertama berkenalan, siapa yang lebih dulu menunjukkan rasa ketertarikan? Ya, pasti yang laki ya. Dan kayaknya kalau istri bilang tertarik sama saya, kayaknya kok enggak gitu. Tapi waktu itu ada tidak semacam reaksi penolakan mungkin dari keluarganya, mungkin setelah Bapak dan istri lebih dekat gitu? Oh iya, jadi kalau saya secara pribadi gini, memang sejak masa muda, saya tentu sebagai laki-laki normal kepingin punya pacar dan lain sebagainya, tapi saya karena doktrinnya mama juga ya, Bu. Mama selalu ngomong, sudah kerja dulu, yang pinter anak laki. Kalau nanti sudah bisa kerja, punya uang sendiri, cari istri gampang, katanya. Itu betul. Dari situ, ya udah saya akhirnya punya temen cewek banyak. Tapi memang benar-benar teman baik ya, Bu. Ya. Kita cair banget gitu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, di balik segala kecacatan saya ini, saya bukan jadi pribadi yang minder. Tapi saya banyak bergaul, karena mungkin juga punya 8 saudara tadi. Jadi pergaulan di dalam rumah, itu juga melatih saya untuk bisa punya teman-teman banyak gitu. Sehingga saya melalui kehidupan saya mulai SD, SMP, SMA, saya kuliah, semua cair, enak sama teman-teman gitu. Nah, setelah saya sudah kerja dan lain sebagainya, ya udah, memang
sudah boleh dibilang saya dewasa. Sudah mapan? Su- Sudah kalau- mulai mapan? Pada saat bertemu istri? Boleh dibilang iya, saya sudah jadi kepala cabang sih waktu Oh. itu. Ya, saya tadinya bekerja di perusahaan cat, jadi sales, terus saya dilihat kok dalam 6 bulan omsetnya naik, bagus, saya diangkat jadi kepala cabang. Oh, gitu. begitu. Lalu ya semua itu kemurahan Tuhan, ya, Bu, ya. Dimana produk ini sebelumnya tidak laku, begitu saya Pegang? pegang, saya pokoknya berpikir tidak ada yang tidak laku. Karena kalau saya datang ke toko ditolak, nanti pasti tak datangi lagi. Entah 5 kali, entah berapa kali, sampai bosan, sampai akhirnya toko. Sampai akhirnya beli. Ya, tak bantu. Pertama bukan bilang beli, Bu. Ya udah tak bantu. Gitu. Tak bantu. Ya, saya bantu gitu. Nah dari situ itu akhirnya perusahaan omsetnya naik, makanya dalam 6 bulan itu saya dianggap lah dalam tanda kutip berhasil gitu. Terus dipercayakan jabatan sebagai kepala cabang untuk bentuk tim itu. Ya dari situ itu terus saya saya mikir nih, kalau saya nikah paling enggak sudah bisa nih ngasih uang belanja, kalau punya anak bisa beliin susu kan gitu. Dari situ ya saya memang juga sudah sangat telat, Bu. Sudah waktu itu umurnya 30 lebih, makanya saya nikah umur 34 itu aja sudah disil. sudah disil masih ditambah hadiah. Ini bukan cuma obral, sudah bila perlu dikasih semua masih ditambah hadiah gitu. Berapa tahun Pak berpacaran dengan istri? 3 tahunan. 3 tahunan. Sejak awal memang istri sudah menerima sepenuhnya kelebihan dan kekurangan Bapak. Ya. Seperti itu. Dari keluarganya sendiri bagaimana? Kalau dari keluarga secara umum sih tidak terlalu mempermasalahkan. Oh, begitu ya. Ya saya bersyukur tidak terlalu mau dipermasalahkan karena ya udahlah, karena mungkin dianggap mungkin ya udah memang sudah jodohnya atau gimana gitu ya. Seperti itu sih. Dan sampai membuahkan 2 orang putra ya Pak? Iya, Bu. Bersyukur saya punya anak cowok-cowok 2. Dan bagi saya sebagai orang yang tadinya jujur waktu saya kecil, saya enggak berani banyak berharap. Atau bahkan secara umum orang melihat saya sebagai orang yang tidak berpengharapan. Karena gini, dengan keadaan saya, jangankan saya mimpi punya sesuatu, itu untuk pingin aja, itu saya langsung kayak saya bunuh kepingin. Apa yang saya kepingin itu. Sudah, tidak usah kepingin apa-apa. Jalani aja hidup. Jadi ada negatif positif juga. Dan itu sampai sekarang, kalau saya mulai menginginkan sesuatu, saya langsung ngomong, enggak, stop. Tapi kalau sekarang jauh lebih positif. Saya cuma bilang, enggak, stop. Kamu enggak usah menginginkan sesuatu. Tuhan tahu nanti yang kamu butuhkan. Pasti Tuhan penuhi. Iya, seperti sekarang itu. lain sudah mindsetnya Sudah ya mindsetnya Pak. lain. Tapi kalau dulu memang benar-benar saya merasa tidak layak gitu ya. Iya, betul. Mungkin nggak layak tadi. Saya merasa saya ini orang cacat, saya anaknya orang miskin, orang untuk makan aja nggak ada. Terus kok berani-berani kepingin ini, merencanakan ini itu. Nah itu yang akhirnya langsung saya cut. Tapi begitu saya punya anak, waktu habis keluar dari ruang operasi sama Perawat dokternya didorong. Iya. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Itu perasaan saya langsung Bu, antara gembira meluap dan lain sebagainya, bangga, bersyukur, terus kayaknya apa ya, dari sesuatu yang nggak layak dilayakkan, itu seperti apa sih Bu? Ya seperti Seperti itu. mendapat jackpot ya Pak? Kayak jackpot betul. Tapi saya belum pernah dapat jackpot, ini mungkin lebih dari jackpot. Jackpot kehidupan ini Pak. Jadi begitu dokter Eka bilang, Pak Yanuar, anaknya normal ini kan saya itu sudah tidak lihat dihitungkan jarinya, jari kaki, jari tangan. Saya itu cuman waktu itu saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan, betapa Tuhan baik. Tuhan baik. Saya dipercaya untuk jadi papa. Pada akhirnya saya yang nggak berani berharap ini justru diberi lebih daripada lebih. yang diharapkan. Ya.
Dan memperoleh ternyata sesuatu. malah sampai 2 sekarang ya Pak. Iya, lalu saya berpikir, justru waktu itu di dalam hati saya ngomong, saya kepingin ngasih yang terbaik untuk anak saya. Karena saya kepingin ngasih yang terbaik, maka saya termasuk, makanya akhirnya saya berani melangkah lebih untuk berjuang itu, ya karena ada motivasi anak-anak. Iya, betul, luar biasa. Gitu, Bu. Lalu kalau dengan anak-anak sendiri Pak, ada tidak mereka merasa sedikit malu atau minder, kok ayah saya berbeda dengan ayah-ayah teman-teman saya yang lain seperti itu? Ada tidak secara implisit maupun eksplisit mereka tunjukkan seperti itu? Puji Tuhan enggak, Bu. Tidak ya? Iya, justru saya bersyukur anak-anak saya benar-benar saya melihat mereka sayang banget sama saya, punya kedekatan emosional. Lalu mereka itu selalu melihat saya itu orang yang bersemangat ya, Bu. Bahkan dulu itu pernah yang kita naik ke Borobudur itu, mungkin waktu itu champion sama Regio masih kecil-kecil, champion mungkin umur 6, Regio umur 4 atau berapa itu. Nah itu saya ajak, ayo kita naik Borobudur yuk, saya ngomong gitu. Mereka tanya, loh papa kuat apa? Oh pasti kuat, papa pasti kuat, ayo kita sampai di puncak gitu. Terus saya jalan, waktu saya jalan di sana kami bertemu dengan rombongan guru-guru SMP sama murid-murid SMP kan. Mereka waktu naik di tengah jalan, di pertengahan candi itu mereka duduk, mungkin kecapean. Champion sama Regio itu bawa botolnya aqua itu dipukul-pukul di tangan. Tok tok tok. Ayo semangat. Terus dia ngomong gini, bapak, ibu, ayo semua semangat. Masa kalah sama papa saya semangat. Jadi itu sesuatu yang menghibur banget, dan itu kenangan yang luar biasa. Mungkin sampai masa tua saya akan ingat hal-hal semacam itu. Tuhan ngasih hal-hal indah dalam keluarga kami. Jadi di situ saya justru makin membangkitkan semangat Bapak lagi ya. Saya merasa, oh iya, apapun keadaan saya, tapi saya kepingin memberikan suatu nilai di mana saya kepingin kalau mereka nanti sudah dewasa, tentu mereka ada di tangan Tuhan, Bu. Iya, betul. Perjuangan mereka kita tidak bisa kok memperjuangkan, tapi sebuah nilai tentang yaitu tadi semangat. Tentang tidak mudah menyerah. Keteladanan, ya saya harus berikan contoh jujur. Kalau kita di luar mau cheating kayak apa, mungkin saya ketemu ibu 1-2 kali, ketemu yang lain 1-2 kali saya cheating tidak akan ketahuan. Iya. Tapi kalau di rumah kan tidak bisa, Bu. Iya, betul. Mereka kan akan lihat gitu. Nah, itu yang menurut saya nilai yang memang harus saya tanamkan. Jadi yang mereka bisa lihat secara langsung, betul, keteladanannya itu aja. Iya, betul. Jadi saya tidak bisa seperti papa-papa yang lain yang mungkin bisa memberikan kebanggaan berupa fisik dan lain sebagainya. Tapi makanya saya rutin liburan dan lain sebagainya. Saya ingin punya kenangan sama keluarga saya. Jadi di balik segala keterbatasan saya, anggap kayak masa pertumbuhannya mereka ngajak ke Trans Studio. Jujur, Bu, saya kalau ngikuti dari belakang gitu, ya saya pakai tongkat yang ngos-ngosan. Tapi saya ngomong, saya harus melakukan karena Tuhan mempercayai saya jadi papa. Ya, jadi saya harus melakukan. Terus kayak ke Universal gitu. Bagi saya, ya ampun, ini segini besarnya. Saya nyewa skuter itu mulai pagi sampai malam, tak pikir kalau sudah masuk hotel itu rasanya selonjor langsung tidur. Capek banget. Saya pakai tongkat. Tapi harus dinikmati semua fase itu. Saya menikmati bagi saya menciptakan kenangan. Iya. Betul, saya setuju itu, menciptakan kenangan. Iya. Karena kadang-kadang bagi kita anak-anak bukan momen-momen besar yang kita ingat ketika kita sudah dewasa bersama orang tua. Justru momen-momen kecil yang penuh arti itu yang kita ingat dan sangat membekas. Dan saya selalu juga pesan sama mereka, Papa melakukan seperti ini karena Papa pingin banget besok-besok kalian melakukan untuk istri sama anak-anak kalian. Karena bagi saya
kita nggak tahu sih zamannya akan berubah seperti apa, tapi walau bagaimanapun juga keluarga, ikatan emosional itu penting. Karena saya dulu waktu kecil, mama nggak bisa ngajak jalan-jalan, tapi mama ngasih ikatan emosional melalui pengorbanan, perjuangan. Sudah jangan mikir jalan-jalan, besok ada nasi, itu bersyukur kan itu. Itu deh. Lalu sekarang Bapak kan seorang pengusaha. Iya, Bu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mungkin perlu saya berinformasi bahwa Bapak Yanuar ini adalah seorang pengusaha landscape, kontraktor landscape di bidang pertamanan yang cukup punya nama di Bali, sering mengerjakan proyek untuk villa, hotel, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, Pak, ada tidak kendala yang Bapak rasakan, termasuk mungkin pernah merasakan diskriminasi dari relasi atau rekan kerja yang terkait karena kondisi dan keterbatasan Bapak mungkin? Kalau itu enggak ya, Bu ya. Enggak ya. Gini, kalau berkaitan dengan kondisi saya, rata-rata saya bersyukur sama Tuhan. Gini, saya ketemu sama orang-orang hebat, saya ketemu sama pengusaha-pengusaha. Jadi kalau pengusaha harusnya idealnya dia sudah biasa menghadapi kesulitan. Betul. Dan begitu dia melihat orang yang sulit, dia sudah tidak mempermasalahkan. Memang ada kesulitannya beda-beda ya, Bu. Tapi mindsetnya itu sudah beda gitu. Saya pernah waktu mau dapat proyeknya Le Meridian, itu setelah tender saya menang, saya dipanggil. Pertama kali ketemu sama owner, mungkin owner melihat, loh kok saya pakai tongkat gini ya, Bu ya. Terus waktu itu ownernya bilang, Pak Yanuar, nanti kalau berkaitan dengan pekerjaan di lapangan kan ada ya yang bantu. Oh iya ada, Pak, tapi apa itu saya juga turun kok, Pak, saya nanti juga itu. Oh Pak Yanuar bisa Pak. Justru kalau saya gerak, saya sehat kan gitu. Jadi makanya itu akhirnya dari situ. Oke, kalau gitu saya nanti kan untuk di lantai 5 untuk di apa kan ada yang bantu. Iya. Kenyataannya juga ya saya dengan tangga saya kalau pas kepingin kontrol ke lantai 5 enggak setiap hari tentunya, tapi entah seminggu sekali atau kapan begitu pekerjaan di lantai 5 habis dikerjakan atau lagi dikerjakan, saya naik sekalian. Jadi kalau saya naik mungkin mulai siang sampai sore baru saya turun, jadi tidak bolak-balik. Justru mungkin setelah pekerjaan selesai timbul rasa respect yang lebih besar dari owner-owner itu ya Pak, karena ternyata Bapak bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Ya, itu juga beberapa diapresiasi seperti itu, karena pertama tentunya bagi saya, Bu, kalau saya dikasih kepercayaan Ibu, itu saya kepingin tanggung jawab itu benar-benar antara Ibu sama saya. Saya enggak cuman mendelegasikan atau saya enggak ngontrol, tahu beres gitu. Pasti Ibu kecewa juga karena betul. Apalagi sekarang setelah berpuluh tahun, belasan tahun saya ngerjakan, orang akan melihatnya saya portofolio. Di portofolio saya itu akan timbul tuntutan ya, Bu. Iya, betul. Pak Yanuar tak kasih order, tapi tolong saya standarnya minta, sudah jelas gitu ya. Saya minta bagus dong, saya minta itu. Nah, memang sih saya dibantu sama tim saya bagus gitu ya. Cuman biasanya untuk perencanaan, site visit dan lain sebagainya itu saya langsung lihat ke lapangan, sehingga waktu menentukan tanaman dan lain sebagainya saya diajak ngomong itu enggak gelagapan. Sekali lihat gini, oh area ini itu kan di dalam otak saya sudah termapping ya. Oh area ini lebih baik dikasih ini, kasih ini, tanamannya yang ini yang cocok, ini yang cocok gitu. Artinya untuk langkah awal di planning dan juga di controlling tetap di Bapak berarti ya? Iya. Bahkan saya bersyukur dalam beberapa tahun ini, anggaplah dalam 6-7 tahun terakhir ini, oleh kemurahan Tuhan, Bu, saya sudah tidak usah keliling cari order gitu, karena saya banyak dipercaya sama arsitek. Oh, seperti itu. Ya, arsitek itu kan punya daya cipta yang unik. Lalu ada visi-visi di mana
mungkin sebelahnya pool kepingin seperti apa, sebelahnya pond seperti apa, depannya kamar, lobby dan lain sebagainya kepingin Dan tampilannya Bapak bisa seperti apa. menerjemahkan itu Ya, semua. tugas saya menerjemahkan seperti itu. Makanya kalau saya ke proyek perencanaan, kadang sama arsitek diajak, Pak Yanuar, saya itu area ini saya kepingin tanamannya itu efeknya seperti ini, area ini seperti, oke, lah di situ tuh saya langsung Dari sekian tahun itu Menerjemahkan. Pak, dari awal Bapak mulai merintis sampai dengan saat ini, ya. kendala dan tantangan apa yang Bapak rasa paling berat? Yang paling berat tentunya jujur Bu. Yang paling berat itu mengendalikan ambisi saya. Justru kendalanya tidak dari fisik ya? Oh. Karena ya jujur ini balik lagi, mungkin kalau secara psikologis disebut apa sih Bu? Saya orang cacat. Saya kepingin pembuktian. Jadi kalau saya melakukan sesuatu harus perfect. Saya melakukan sesuatu harus yang boom, yang wow. Dan itu jujur seringkali bikin Tekanan ya, psikologis tekanan yang cukup psikologis besar. tersendiri. Sering tengah malam bangun, wah ini kok harus jadi gitu. Mungkin harus puasa lagi Pak. Ya harusnya gitu Bu. Ya, setuju. Ya itu saya rasa hal yang wajar ketika ada kesempatan, kemudian kita ingin melakukan yang terbaik, kemudian ingin lebih lagi. Saya rasa semua manusia secara naluriah memiliki ambisi seperti itu. Ya. Tapi kita hanya perlu tahu di mana merasa cukup. Kan seperti itu, Setuju, ya, Pak. setuju. Itu juga yang saya pahami dalam beberapa tahun terakhir, sehingga akhirnya saya merasa kalau sekarang itu saya ambil pekerjaan itu yang benar-benar saya moodnya bagus, yang benar-benar saya feeling oh ini nanti jadi portofolio bagus, terus tentunya sama arsitek-arsitek yang sudah biasa kita kerja bareng ya Bu ya. Dari situ saya kan sudah ngerti pola-polanya. Dan untuk sekarang bukan sih saya ngomong gimana. Kalau proyek terlalu besar, pertama tekanannya besar banget, saya tidak enjoy, saya juga merasa gimana ya. Berarti Bapak mencari quality bukan quantity lagi ya. Jadi saya berpikir ya udahlah, mungkin ini bukan untuk saya. Beberapa kali ditawari berapa puluh hektar, cuman saya ngomong enggak lah. Pekerjaan pertama saya tidak mau cheating, itu aja. Kalau speknya tanaman seandainya diameter 30, butuh 200, di mana cari? Kalau mungkin cari 10, 20 bisa sama, tapi kalau cari jumlah banyak harus menurunkan quality berarti ya. Pasti akan cenderung cheating. Cenderung cheating. Jadi saya tidak mau hal yang semacam itu. Jadi kalau nilai-nilai kejujuran berarti Bapak pegang teguh ya. Mau cuman 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, tapi saya enjoy dan benar-benar apa yang spek sesuai, volume Kepuasan. sesuai, saya enak. Kepuasan Saya batin tidak punya kembali lagi ya. beban masa lalu. Ketemu, anggaplah saya bohong sama ibu tidak tahu pun kalau saya ketemu ibu sudah ada perasaan. Ada perasaan tidak enak. Iya. Orang dimakan aja kok bohong gitu. Seperti itu kan. Oke. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang di luar sana, karena kan Bapak ini termasuk yang luar biasa. Tidak semua orang dalam kondisi seperti Bapak mampu seperti Bapak, baik pemahamannya, baik pengalamannya, dan juga pencapaiannya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman senasib di luar sana yang barangkali belum bisa mencapai apa yang Bapak capai saat ini. Silakan. Kalau saya pribadi, saya itu selalu memaknai bahwa hidup saya itu cuma satu hari. Kalau saya bangun pagi, saya merasa saya dikasih Tuhan kesempatan satu hari. Maka saya melakukan yang terbaik hari ini. Saya tidak pernah berpikir besok saya akan bangun atau saya punya rencana-rencana besar seperti apa. Saya ngalir. Tapi saat saya bangun, itu saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, saya harus memaintain semangat saya. Karena kalau kita punya semangat, kita itu akan bisa fokus, kita akan mau mempelajari hal-hal baru, kita juga akan benar-benar tidak takut dengan segala
halangan, rintangan seperti apapun, kita tidak akan takut karena kita bersemangat. Sehingga bagi saya pribadi penting kita punya semangat. Seperti kalau filosofi saya itu seperti sebuah pohon, Bu. Sebuah pohon itu kan dia itu pertama tidak lupa nginjak bumi ya, Bu ya. Kita harus akarnya. Nembus menyerap nutrisi, filosofi dan lain sebagainya dari kehidupannya kita. Lalu pohon ini tidak berhenti bertumbuh. Terus selalu tidak takut untuk melepas. Menggugurkan daunnya. Lalu pohon itu juga tidak takut untuk berbagi. Buahnya pun dirontokin sama orang, musim berikutnya pasti berbuah lagi kok. Tidak perlu takut. Dan bagi saya hidup tidak perlu kaku. Karena pohon itu juga waktu dia tumbuh di bawah atap, itu sebelum dia nabrak, dia akan berbelok. Dia tidak memaksakan nembus, harus seperti fleksibel. Harus fleksibel. Jadi dan bagi pohon itu kalau menurut saya bisa bertumbuh besar rindang, itu benar-benar sebuah karunia ya, dimana bisa untuk orang berteduh, untuk alam juga, alam burung apa. Jadi makanya itu filosofi di situ itu yang saya pakai untuk perusahaan saya. Makanya saya kasih nama Tunas Mekar Unggul. Tunas Mekar Unggul. Ya, jadi dari awal memang saya ingin memulai sesuatu itu dari tunas. Kalau kenikmatan itu kan saat kita merintis, kita menjalani sendiri, dan kita akhirnya menikmati berhasil perjalanan hidup kita. Dan kalau perkara berhasil. hasil itu Tuhan, Bu ya yang. Tapi pengalaman hidup ini, proses ini itu yang paling nikmat. Terus setelah bertunas itu berhasil mekar, lalu menjadi cita-citanya unggul kan gitu ya, Bu. Cita-citanya unggul. Terus saya juga tidak mau bikin target ini itu yang ada dalam hidup saya bersyukur. Makanya di kebun saya itu saya kasih nama Suksema Garden. Suksema Garden. Karena itu ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan bahwa orang lain mungkin lihat pohon gini tidak ada artinya, saya lihat pohon gini jadi uang, Bu. saya kan taruh polybag, saya kasih pupuk, seger saya bisa jual gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi 2 kata kunci yang sempat saya catat tadi, bersyukur dan semangat. Ya. Serta gunakan filosofi pohon yang selalu ingat akan akarnya, selalu berusaha bertumbuh, tidak takut berbagi dan fleksibel. Siap. Itu beberapa kata kunci yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi. Kemudian satu pertanyaan terakhir, Siap. Pak. Apa hikmah paling besar yang bisa Bapak dapatkan hingga saat ini sehubungan dengan kondisi Bapak dan perjuangan Bapak sejak kecil sampai di titik saat ini? Saya itu kalau menurut saudara-saudara saya, saya itu paling ngeyel, paling nggak mau kalah, paling ambisius kan gitu ya, Bu ya. Tentunya mungkin kalau saya nggak cacat, itu saya sudah di luar kontrol. Jadi kalau saya diizinkan seperti ini, banyak hal di dalam hidup saya setelah saya renungkan, oh ternyata kecacatan saya itu pertama mengendalikan keinginan-keinginan saya. Lalu yang kedua, kecacatan saya ini membuat saya menyadari gitu bahwa kesempatan sekecil apapun untuk melakukan hal-hal baik, untuk bermanfaat, itu perlu dilakukan. Karena contoh real gini aja, Bu. Kalau saya tidak cacat, saya kepingin melakukan ini, tapi mungkin cuma penuh di pikiran. Saya tidak melangkah. Tapi dengan kecacatan saya menyadari bahwa setiap langkah itu berharga. Saya tidak peduli nanti di titik mana saya sampai, tapi yang penting bagi saya
banyak saya itu makanya kalau ketemu sama teman-teman atau apa yang saya lihat orangnya kok saya bilang, waduh dia ini enggak cacat, ya pinter ya apa kok doing nothing gitu ya. Ya. Tapi bagi saya bukan bermaksud sombong, enggak. Tapi bagi saya, loh kenapa ya kok ini kita itu hidup cuma sehari kok enggak digunakan, kok enggak do the best sih? Gitu ya. Ya do the best saja. Bagi saya kecacatan bukan halangan ya. Bukan hambatan untuk mencari. Pertama, saya memenuhi syarat untuk minta dikasihani, Bu. Terus punya syarat lain, cari alasan, aduh enggak bisa, ini kan gini-gini. Terus saya juga punya alasan untuk ya apa itu, cheating ini, cheating itu. Karena menggunakan iya, ya Bu ya. Mengeksploitasi kekurangan mengeksploitasi kecacatan, itu, ya. kekurangan saya. Tapi itu justru saya berusaha jangan. Bagi saya pribadi, saya selalu berdoa, Tuhan, saya kepingin saya diberkati itu untuk menjadi berkat. Saya hidup untuk memberikan manfaat dan saya lebih baik dipakai Tuhan itu untuk berbagi daripada untuk diberi. Lebih baik lebih baik memberi daripada menerima. Karena saya berpikir gini, dunia ini yang besarnya kayak gini itu memberi fakta, Bu ya, fakta. Ini bukan angan-angan atau apa. Fakta memberi begitu banyak kesempatan kepada siapa saja. Iya, betul. Tanpa memandang kondisi bodoh, fisiknya atau lemah, cacat atau apa. Ternyata tidak. Itu tidak terbukti. Tapi Tuhan itu ngasih kesempatan-kesempatan dan Tuhan itu menurut saya siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Bahkan Tuhan itu memberikan segala fasilitas kepada kita, yaitu baik merupakan batin, merupakan jadi saat saya ketemu klien pun saya tidak kepingin dikasihani. Tapi maaf kata, mungkin banyak yang saya dapat order itu karena mereka kasihan sama saya. Mungkin juga, Bu ya. Tapi saya kepingin balasnya kerjaan bagus itu. Iya. Jadi kalau saya pribadi seperti itu, sehingga jangan menggunakan kekurangan untuk mendapat sesuatu yang bukan hak kita, justru begitu ya Pak. Setuju. Jadi itu juga pelajaran penting sekali buat Anda di luar yang barangkali saat ini ada dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan Pak Yanuar. Justru harus tunjukkan bahwa kekurangan Anda tidak menghalangi Anda untuk meraih kesempatan yang ada. Jangan menggunakan kekurangan itu untuk mencari belas kasihan atau mengeksploitasinya justru untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti itu. Ada satu lagi, Bu, saya ingin nambahkan. Ya, silakan. Saya itu selalu berkata kepada terutama teman-teman dekat saya jujur aja, sebenarnya kayak di wawancara dan lain sebagainya itu, maaf kata, saya tidak terlalu senang. Tidak terlalu senang itu, saya lebih baik saya itu hubungan sama orang tahu tentang saya. Apa yang saya lakukan, yang saya perjuangkan, yang saya hidupi, itu tahu, sehingga itu hoax atau enggak itu kan seperti itu. Tapi satu yang saya selalu bilang, banyak dari kita itu, karena Indonesia ini masyarakat religius, tidak bisa dipungkiri semua itu ngaku bertuhan. Tapi maaf kata, saya selalu sering berkata, setiap hari kelakuannya itu kayak tidak ada Tuhan. Dalam hidupnya kayak tidak ada Tuhan. Saya itu merasa gini, kalau saya percaya sama Tuhan, maka saya yakin, saya percaya Tuhan itu menyertai saya. Maka setiap langkah apapun pekerjaan dan lain sebagainya yang saya lakukan, saya harus berlandaskan pada kejujuran, pada kebenaran, pada sesuatu yang benar-benar membawa dampak baik. Lalu yang berikutnya, di mana waktu saya melakukan itu, saya tahu kalau Tuhan menyertai. Makanya bagi saya pribadi, kalau saya berperang, itu sebenarnya Tuhan kok yang berperang. Iya, betul. Bagi saya, Tuhan yang berperang menggantikan saya. Sehingga kemenangan yang saya dapat itu sebenarnya kayak hadiah. Saya itu jadi lebih dari pemenang karena kenyataannya itu
makanya orang bilang kalau orang percaya sama Tuhan itu kayaknya pinter, bisa berhasil dan lain sebagainya. Padahal enggak, sebenarnya karena Tuhan yang Kuasa melakukan. Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, sedangkan kita ini bodoh. Begitu kita tidak disertai Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ya, betul. Nah, begitu kita disertai Tuhan, kita memperoleh sesuatu yang baik, Tuhan melakukan. Sebenarnya kita nikmati aja kok. Ya. Makanya bagi saya pribadi, gak ada alasan orang yang tidak cacat pun banyak yang malas. Lah kalau orang cacat malas, terus dia tidak melakukan apa-apa, betapa lebih malangnya lagi, hidupnya lebih sia-sia lagi. Setuju sekali. Itu dah, Bu. Seperti Iya, itu. iya. Baik, terima kasih Pak Siap. Yanwar Iya. untuk waktunya, untuk inspirasinya, untuk motivasinya, dan semua ceritanya hari ini sangat menggugah bagi saya pribadi, dan juga mungkin mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana bangkit motivasinya, kemudian tidak merasa menjadi orang yang paling lemah, menjadi orang yang paling susah dan paling banyak masalah, seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada orang hebat yang perjalanan hidupnya mudah. Hanya prajurit yang kuat yang dikirim ke medan perang yang berat. Kalau orang dalam kondisi fisik yang normal, kemudian sukses, itu hal yang biasa. Tapi orang dengan kondisi yang serba keterbatasan, meraih kesuksesan, itu baru luar biasa. Saya berharap kita memetik banyak sekali motivasi, inspirasi dari cerita yang kita dapatkan tadi dengan Bapak Yanwar, dan tentunya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Sekian video kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya dengan orang-orang hebat yang bisa menginspirasi kita. Tetap stay tune di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah, dan mohon subscribe, like, dan juga komen agar kami semua lebih semangat berkarya. Terima kasih, selamat siang.